Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Panji Latif. Izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya yang berjudul Optimasi Efisiensi Energi Motor 3 Fasa menggunakan PID dan GWO, Grey-Wolf Optimation, dengan dosen pembimbing Prof. Dr. Andri Andriansyah, M.Eng, SME. Latar belakang saya mengambil judul ini yaitu karena pada penelitian terdahulu, ada beberapa metode yang dapat memperbaiki faktor daya pada sistem motor 3 fasa dengan PID, yaitu algoritma fuzzy, algoritma GA atau genetic algorithm, kemudian PSO, SMC, dan lain-lain. Permasalahan konservasi energi saat ini sangat relevan. Analisis struktur rugi-rugi listrik menunjukkan 90% dikonsumsi oleh listrik, yang mana konsumen utama listrik adalah penggerak listrik sekitar 70%, mempunyai potensi penghematan energi yang besar, yaitu motor asinkronnya 70%. Yang paling umum di industri adalah penggerak listrik asinkron atau motor 3 fasa. Sebagian besar tidak diatur untuk efisiensi energinya atau speednya, jadi loss-loss saja menggunakan sistem DOL. Kemudian ada regulasinya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009, kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang meningkatkan efisiensi energi. Di sini peneliti atau saya menggunakan metode PID yang digabungkan dengan algoritma GWO atau Grey-Wolf Optimation untuk memperbaiki nilai KOSPI, karena dari PLN sendiri itu KOSPI-nya adalah 0,8 sampai dengan 0,85. Pada penelitian terdahulu ada beberapa yang saya ambil, yaitu dengan metode PI dan fuzzy dengan hasil KOSPI 0,82 sampai dengan 0,99, kemudian PI dan genetic algorithm 0,82 sampai 0,95, kemudian dengan sistem PID 0,85 sampai dengan 0,90, dengan sistem PSO PID 0,85 sampai dengan 0,93, dengan sistem SMC 0,90 hingga 0,99, dan di sini saya menggunakan PID GWO di mana rentangnya adalah 0,90 sampai 0,93. Untuk informasi, ketika KOSPI di atas 0,9 maka tidak akan ada kafar atau rugi-rugi daya. Jadi yang akan kita lakukan adalah menghilangkan kafar atau rugi-rugi daya, serta juga untuk menurunkan arus dan tegangan yang ada pada motor 3 fasa. Untuk masalah, saya mempunyai dua masalah pada penelitian saya, yaitu yang pertama, berapa nilai PID optimal menggunakan algoritma GWO yang dibutuhkan agar faktor daya yang dihasilkan lebih baik. Yang kedua, apakah daya yang dihasilkan PID dengan algoritma GWO efisien untuk energi dan lain-lain. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengoptimalkan faktor daya sehingga arus dan daya yang dihasilkan lebih efisien. Yang kedua, mengurangi biaya konsumsi listrik. Ini blok diagram dari algoritma GWO yang digabungkan dengan PID. Untuk flowchart di sini, yang pertama adalah inisialisasi motor 3 fasa dengan cara mengeset PID awal. Kemudian dari PID awal kita masukkan rumus GWO ke dalam MATLAB, diestimasi X omega, X beta, X delta, dan X alpha kemudian menjadi X omega. Ketika sudah mendapatkan P, I, dan D, itu baru ketika nilai PID sesuai maka lanjut, yaitu motor on. Jika tidak sesuai maka diestimasi lagi, diiterasi lagi hingga 100 kali. Jika nilai PD sesuai maka motor akan hidup dan menampilkan KOSPI dengan tegangan yang optimal, yaitu mendekati 0,92. Kemudian nilai KOSPI optimal. Setelah KOSPI optimal baru kita memulai evaluasi atau analisa efisiensi. Apakah terdapat efisiensi dalam KWH? Jika terdapat efisiensi maka biaya listrik akan efisien. Jika tidak, kita analisa lagi untuk penanganannya. GWO atau Grey-Wolf Optimation adalah algoritma optimasi berbentuk
atau berbasis metaheuristik yang terinspirasi oleh perilaku berburu serigala abu-abu. Jadi dengan ini ada 4 serigala, yaitu alpha, beta, delta, dan omega. Alpha, beta, dan delta adalah solusi terbaik, sedangkan omega akan merata-ratakan nilai dari alpha, beta, dan delta ini. Jadi bagaimana cara mencari posisi terbaik? Yaitu dengan merata-ratakan posisi ketiga PID yang terbaik. Model matematika perilaku berburu, yaitu perilaku berburu serigala abu-abu atau grey wolf, dimodelkan dalam 3 tahap: melacak, mengepung, dan menyerang mangsa. Dengan cara ini, XT1 adalah X iterasi ya. Pada iterasi pertama akan ditemukan XA, XB, dan X delta. Dibagi 3 baru nanti jadi omega. Itu yang akan dijadikan nilai P, I, dan D-nya. Masing-masing harus dicari sesuai dengan iterasinya. Ini adalah rumus bawaan dari algoritma GWO. D atau jarak mangsa sama dengan C dikali X pre T dikurang XT. C-nya di sini adalah koefisien yang dihitung sebagai 2 dikali R2 atau random 2. Random 2 adalah vektor acak dalam rentang 0 sampai 1. Kemudian X pre di sini adalah posisi mangsa atau posisi yang ingin kita cari, yaitu P misalkan. Berarti X P-nya berapa? Kemudian dikurang XT adalah posisi serigala saat ini. Kemudian pembaruan posisi serigala adalah XT tambah plus 1 sama dengan X pre dikurangi A kali D. D yang tadi sudah didapatkan yaitu jarak mangsa. Kemudian XT1 adalah posisi iterasi. Kemudian X pre T seperti tadi adalah posisi mangsa saat ini. Dikurangi A. A adalah koefisien lagi yang dihitung sebagai 2 dikali A kecil dikali random 1 dikurangi A kecil. A kecil adalah parameter yang menurun secara linier dari 2 ke 0. Itu akan dimasukkan di dalam program MATLAB yang secara otomatis dia akan mengurangi dari 2 sampai 0. Kemudian random juga sama, itu adalah vektor acak tentang 0 sampai 1. Jadi kita bermain di angka yang sudah diketahui, yaitu 2 ke 0 dan 0 ke 1. Ini dia untuk mencari posisi-posisi jarak D alpha atau mencari jarak alpha, kemudian mencari jarak delta dan mencari jarak beta dan mencari jarak delta. Jika sudah ketahuan jaraknya, maka diupdate posisinya dengan X1 sama dengan X alpha dikurangi A1 kali D alpha, kemudian X2 sama dengan X beta dikurangi A2 kali D delta atau jarak delta, kemudian X3 sama dengan X delta dikurangi A3 dikali D delta. Dari ketiga ini, X1, X2, X3, maka dirata-ratakan. Berapakah nilai P, I, dan D-nya selama iterasi berlangsung. Untuk datasheet motor yang akan saya teliti yaitu dengan kapasitas 150 kW ya, dengan 3 fasa yaitu 380 volt AC. Untuk hasil penelitian di sini saya menggunakan program MATLAB. Ya, dimasukkan di sini sebagian besar yaitu N adalah jumlah serigala abu-abu, ada 4 tadi ya. Kemudian max iterasi ada 100 kali, iterasi sebenarnya bisa banyak ya. Cuma di sini kita bisa mencoba dengan 100, apakah nanti dengan 100 sudah efisien atau belum. Kemudian LB batas atas untuk tuning PID, kemudian ada UB batas bawah untuk tuning PID-nya. Jadi kita nggak ada minus untuk P, nilai P, I, dan D-nya harus positif. Kemudian jumlah tuning PID-nya ada 3 yaitu KP, KI, dan KD. Target Kospi kita masukkan di sini 0,92. Untuk parameter PID awal kita masukkan 1, 1, dan 1. Ini untuk programnya kita masukkan tadi rumus yang ada di rumus GWO yaitu random 1 kita masukkan, kemudian ada A rumusnya kita masukkan, dicari D alpha sama dengan C dikali D alpha dikurangi posisi saat ini. Kemudian ada X sama dengan alpha position dikurangi A dikalikan D alpha atau jarak alpha yang sudah diketahui. Di sini
rumus A sudah diketahui di atas. Kemudian sama ya, berikutnya X1, X2, X3 sama dimasukkan rumus GWO. Jika sudah, maka di sini dimasukkan X1, X2 plus X3 dibagi 3. Nah, kemudian ini untuk program motornya, yaitu kita masukkan spesifikasi motor dengan tegangan 380, arus 285, kemudian KW-nya ada 150 kW. Kemudian dicari untuk Kospi-nya sekitar 0,92, dimasukkanlah parameternya buat kontrol PID. Disinilah nanti akan rumus dayanya. Kospi aktual sama dengan P per S. Kemudian dihitungkan error target Kospi dikurangi Kospi aktual. Untuk hasil perbandingan Kospi dengan metode terdahulu, PI dan Fuzzy itu 0,82 sampai 0,99, range-nya terlalu jauh dan itu masih motor satu fasa. PI dan GA kemudian 0,82 sampai 0,85, range-nya juga jauh. Kemudian ada PID 0,85 sampai 0,90, rentangnya lumayan jauh juga. PSO dan PID juga 0,88 hingga 0,93, dimana range-nya jauh dan satu fasa. SMC juga sama, dan SMC 0,90 sampai 0,99, range-nya jauh dan hanya simulasi satu fasa. Kemudian dengan PID GWO diharapkan 0,91 sampai 0,93, stabil. Dengan hasil penelitian ini, alhamdulillah hasilnya 0,91 sampai 0,93, dia stabil dan range-nya tidak terlalu jauh ketika dia turun atau fluktuatif, karena AC itu pasti naik turun tegangan, arus maupun yang lainnya. Ini program MATLAB yang saya gunakan, maka kita masukkan di sini programnya dan akan ditemukan yaitu KP, KI, KD. KP-nya 12, KI-nya 1 dan KD-nya 3. Kita masukkan di situ. Nah, ketika itu ada target setting kita di Kospi yang terbaik. Di simulasi mendapatkan Kospi terbaik dengan PID sekian. Ini juga sama dengan RPM 1500, maka menghasilkan Kospi 0,92 sesuai target. Setelah itu kita masukkan PID yang didapatkan ke dalam HMI atau VSD yang kita punya. Di situ ada PID prop gain, PID integral gain, PID derivative gain. Kita masukkan di situ. P-nya prop gainnya berapa, proporsional, integralnya I-nya berapa, derivatifnya berapa. Ini tampilan panel, Kospi-nya di paling bawah. Awal, Kospi sebelum optimasi itu 0,87. Ini menggunakan PID acak atau PID bawaan. Setelah dioptimasi oleh GWO, maka sistem atau Kospi yang dihasilkan adalah 0,92. Hasil penelitian tanpa PID GWO bisa dilihat ya. Di situ ampernya full 285 ampere dengan kecepatan motor 1495 rpm. Dengan KW 150 otomatis. Kemudian yang kedua, PID tanpa GWL. Ini dengan PID yang sudah diatur yaitu 185,10 ampere. Jadi dari 285 turun ke 185,1 ampere, namun belum teroptimalisasi banyak. Ketika dioptimalisasi dengan PID dan GWO, maka akan turun lagi menjadi 164,2 ampere. Nah, di sini frekuensinya 43,5 Hz. Ketika frekuensinya turun, maka tegangan turun dan arus turun. Dibuktikan dengan tang ampere atau alat ukur dan teori. Semua hasilnya sama 164,1. Di HMI pun sama dengan SCADA 164,2. Kemudian di HMI yang kita atur juga 164,2. Untuk membuktikan teori, kita hitung daya yang dihasilkan oleh HMI dan teori yang kita punya. V tegangan kali I kali Kospi kali 1,73. Kenapa tegangan 320? Karena frekuensi di sini sudah berkurang. Di sini ada motor voltage 320. Nah, karena ketika frekuensi turun, otomatis tegangan akan turun. Itu ada rumus segitiga daya juga.
Jadi V320 dikali I-nya 164,1 dikali cos Pi 0,93 dikali 1,73, maka hasilnya 84,5 kW. Nah, sama dengan yang di HMI. Kemudian ini tabel yang saya teliti, kita bagi frekuensinya, semakin kecil frekuensi akan semakin kecil arus yang dihasilkan oleh motor 3 fasa. Dan ada juga arus teori di sini kita bandingkan dengan penelitian yang tadi 43,5 dengan teori kita mendapatkan 164,54 ampere dengan teori. Dengan tang ampere 164,2 di arus tampilan SCADA maupun di HMI itu 164,2. Kita coba dengan teori apakah benar. P sama dengan 320 dikali 1,73 dikali 0,93 sama dengan 84,54 kW. Dibagi, ini udah rumus 514,848 itu sudah rumus dari sana, jadi 164,20 ampere. Ya, jadi 514 itu 320 dikali 1,73 dikali 0,93 itu 514,848. Sedangkan jika menggunakan arus yang full atau tegangan full tanpa PID dan GWO adalah dengan teori ya, itu 285,21 ampere. Berdasarkan pengukuran dengan tang ampere dan display SCADA, arus yang dihasilkan pada frekuensi 43,5 Hz yaitu 164,2 ampere. Ini perbandingannya antara arus dengan SCADA dan tang ampere itu sama. Yang tiga ini arus yang biru ini adalah arus teori, yang kuning adalah arus tang ampere, dan yang abu-abu pada tampilan SCADA dia sama. Ya, lihatnya sama semua. Kecuali yang ini karena arus tanpa pengaturan power factor dan PID. Yang ini arus dengan PID tapi tanpa pengaturan power factor. Kita lihat efisiensinya. Apakah efisiensi pada saat motor beroperasi pada frekuensi 43,5 Hz, maka payout per payout 2 atau payout yang pertama yang belum tanpa efisiensi dengan payout yang efisiensi 150 kW dibanding dengan 84,5 kW dikali 100% sama dengan 44,77% untuk efisiensi motor listriknya. Tarif daya listrik periode Juli September ini karena saya penelitiannya bulan September dengan kontrak daya di atas 200 kVA adalah Rp1.415. Maka jika pompa running 24 jam dihitunglah efisiensinya, yaitu dikalikan 152.820.000, kemudian dikurangi 86.088.600 rupiah, maka terdapat efisiensi sebesar 66.731.400 rupiah. Kesimpulannya adalah penelitian ini akan melakukan optimasi pada nilai PID yang sudah ada sehingga cos Pi yang dihasilkan akan optimal. Ketika frekuensi turun, maka arus yang diatur GWO akan turun juga. Namun, jika tidak menggunakan GWO, maka arus yang dihasilkan adalah arus maksimal. Ketika arus turun, maka menurut hukum segitiga daya akan ikut turun. Nilai KWH akan turun dan biaya listrik akan lebih efisien. Optimasi parameter PID menggunakan metode GWO meningkatkan nilai cos Pi dari 0,80 sampai 0,87 menjadi 0,91 sampai 0,93. Penurunan arus yang signifikan terjadi setelah implementasi optimasi yang diikuti oleh penurunan daya dari 150 kW menjadi 84,5 kW. Efisiensi motor meningkat menjadi 44,77 yang berdampak pada pengurangan biaya listrik hingga 66.731.400 rupiah per bulan. Untuk beberapa saran yang dapat diberikan untuk aplikasi di masa depan. Yang pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan metode optimasi lain seperti PSO dan GWO. Jadi digabung antara dua algoritma ini untuk membandingkan performa dan hasil optimasi. Implementasi metode optimasi ini dapat diperluas pada sistem motor induksi lain dengan variasi frekuensi dan daya yang lebih beragam
untuk melihat efektivitas pada skala yang lebih besar. Penggunaan metode optimasi dapat diintegrasikan dengan sistem SCADA. Walaupun ini sudah ada SCADA-nya, namun SCADA-nya masih bisa lebih di-upgrade lagi untuk pengawasan dan kontrol yang lebih real time dan efisien. Kemudian, untuk industri yang menggunakan penggunaan motor industri dalam jangka waktu panjang, metode ini dapat diterapkan secara luas guna menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi energi. Baik, ini adalah referensi saya yang saya gunakan. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.